sakit. Oh, di rumah sakit. Kapan-kapan nanti nggih kita jenguk Iqbal nggih. Nggih. Tutupnya. Coba Bu Guru cek kehadiran siswa dulu. Oh ya, yang nggak masuk Iqbal nggih, berarti yang nggak masuk saya sebentar. Bu Guru absen dulu. Alifia, Bagas, Denisa, Eva, Anel, Fardi, Iqbal, Bala, Noval, Renata, Sabila, Viola, Yoda, untuk hari ini kita berdoa dulu. Coba anak-anak tadi siapa yang datang duluan di sini? Siapa? Oh, antara Yoda sama Viola. Oh, yang mau mempersiapkan siapa? Oh, Yoda, silakan dipimpin berdoa untuk teman-temannya ya. Pimpin berdoa teman-temannya. Mari teman-teman. Doa mulai. Terima kasih ya Mas Yoda. Untuk karena tadi Mas Yoda datangnya paling awal ya Mas Yoda. Bu Guru kasih bintang nanti Mas Yoda ya. Nanti tiap akhir semester nanti bintangnya dikumpulkan, nanti dikasih ribet sama Bu Guru. Oke. Untuk berikutnya, nah setelah kita berdoa, oke anak-anak ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon anak-anak berdiri dulu. Siap deh, nanti ini nyanyinya 2 kali ya. Ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme anak-anak, yaitu apa?
Indonesia. Indonesia. Walaupun anak-anak nanti kalau sudah dewasa, misalkan anak-anak ke luar negeri, tapi kita harus tetap cinta kepada tanah air. Oke anak-anak. Nah, berikutnya sekarang untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah, anak-anak coba tadi udah membawa buku bacaan belum? Ya, keluarkan semua dulu. Coba anak-anak dibaca. Nah, Bu Guru kasih waktu 5 menit. Nah, iya, dibaca 5 menit, nanti Bu Guru tanya. Yang kalian baca itu apa toh? Tentang apa? Gitu ya? Ayo mulai. Baca. Dari awal sampai akhir nanti yang kalian baca itu tentang apa? Nah, nanti Bu Guru tanya, ya. Ada yang nggak bawa buku? Bawa semua? Oke, yuk. Menit ya waktunya ya. Apakah ada yang sudah selesai membacanya? Sudah, Mbak Viola sebentar. Yang lain sudah belum? Oh belum, ya udah tunggu dulu guru. Bentar ya Mbak Viola ya.
Yoda mau dapat bintang lagi? Oh ya, coba Mas Yoda bacaannya tentang apa ya? Oh, semut dan burung dara. Tentang apa itu isinya? Siang hari yang panas di bawah pohon yang rindang ada seekor semut dalam keadaan meditatif. Ia berjalan melewati hutan yang begitu melelahkan dalam keadaan haus. Semut sangat mengharapkan seteguk air. Semut terus mencari air di tengah perjalanan ini. Semut bertemu dengan seekor kelinci yang akan mencari makan. Mereka pun saling bersahabatan. Hai semut, apa kamu? Kok kelihatan tidak? Dan kamu kunci. Terima kasih, aku mau bersama jawab semua. Ya, bagus. Ini kasih bintang lagi ke Bu Guru buat Mas Yoda. Yang lainnya nanti ya. Ada lagi yang mau dapat bintang? Nah, nanti kalau Bu Guru ada pertanyaan, silakan anak-anak menjawab pertanyaan Bu Guru. Nanti Bu Guru kasih bintang, ya. Kenapa Bu Guru setiap hari itu membudayakan, menumbuhkan budaya literasi di sekolah? Kenapa? Kenapa kok anak-anak setiap pagi sebelum pelajaran, dimulai anak-anak disuruh membaca dulu, budaya literasi membaca dulu. Kenapa anak-anak? Siapa yang bisa yuk? Supaya apa? Kamu kalau bisa membaca itu biar apa? Kalau sudah bisa membaca, biar pintar. Selain itu, biar pintar, apa lagi? Supaya lancar membaca, terus supaya mendapatkan apa? Ilmu. Itu bagus buat Mbak Viola sama Mas Yoda. Bintangnya nanti lagi ya. Nah, nggak apa-apa, bagus, sudah bagus. Nah, jadi Bu Guru menumbuhkan budaya literasi di sekolah, ini diadakan untuk pembiasan. Nah, pembiasan untuk membudayakan literasi di sekolah. Di sekolah kita selain membaca buku, juga pembiasaan literasinya apa anak-anak? Membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oke? Nah, untuk berikutnya, ini coba perhatikan di lingkungan kelasmu ini. Nah, benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, apakah benda tersebut terbuat dari bahan yang sama? Sama tidak? Sama? Apa sama? Nah, coba contohnya. Meja. Kursi. Itu. Kalau ini kipas angin itu dari mana? Besi. Sama enggak? Dari bahannya sama? Tidak. Berarti benda-benda yang ada di sekitar ini, sekolahan ini berarti bendanya itu terbuat tidak sama, tidak sama. Tidak semua berasal dari plastik, tidak semua berasal dari besi. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, coba Ibu Guru minta tolong Mas Novel dibaca yang nomor 1. Kita akan belajar, untuk pertemuan pertama ini ada 2 tujuan pembelajaran. Coba Mas Novel dibaca, Bu Guru. Minta tolong yang nomor 1. Setelah kegiatan membaca wacana berpikir benda terbuat dari kayu serta bukti dapat meraihkan kesimpulan benda dari pohon menjadi kayu yang terdapat dalam makanan yang tepat. Bagus. Nomor 2, coba Mbak Sabrin dari kelompok 2 gantian ya Mbak ya. Jangan kelompok 1 terus ya. Nah, biar adanya kelompok 2. Mbak Sabrin tadi belum. Yuk. Setelah menjawab pertanyaan pada persiapan bercerita, peserta didik mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari kayu yang benar. Jadi untuk pelajaran hari ini, nanti anak-anak belajar tentang benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari apa anak? Kayu. Nah, perhatikan
dan berwujud. Dasarnya cirinya itu, ciri benda itu memiliki massa dan menepati ruangan. Berarti kalau tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruangan, berarti itu bukan disebut benda, bukan disebut benda. Kemudian untuk jenis benda itu ada dua, benda mati dan benda hidup. Bu guru mau tanya, yang termasuk benda hidup apa? Saya. Mas Novan. Hewan. Siapa lagi? Mas Yoga. Hewan. Siapa lagi? Mas Haji. Kucing. Siapa lagi? Ya, bagus. Itu termasuk dari contoh benda hidup. Kalau benda mati apa? Saya. Gantian Mbak Renata ya. Apa Mbak Renata? Pintu. Kemudian Mbak Sabin, buku. Ya, Mas Galang. Lemari, bagus. Nah, jadi anak-anak sudah bisa membedakan antara benda hidup sama benda mati. Kalau benda hidup pasti itu mempunyai nyawa. Kalau benda mati tidak mempunyai nyawa. Itu, nah benar. Nah, terus kemudian ini, coba anak-anak mendengarkan video pembelajaran. Disimak ya dengan tenang ya, jangan rame-rame. Ya siap? Ya. Coba biar anak-anak lebih semangat, yuk tepuk semangat. Yuk berdiri semua. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mbak Denisa mengapa masih lesu? Semangat dong, ya. Nah, yuk ulang sekali lagi biar Mbak Denisanya semangat. Yuk. Tepuk semangat. Bagus sekali. Nah, gitu ya Mbak Denisa. Semangat. Nah, oke. Nah, itu udah siap? Mendengarkan video pembelajaran dari guru. Yuk diperhatikan. Nanti ini berkaitan dengan yang akan diberikan tugas guru. Hai. Selamat datang di channel YouTube Citra. Apa kabarnya dengan semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarmu, subtema 1, aneka benda di sekitarmu, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figuran. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau long. Kemudian long dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman blok menggunakan angkutan khusus seperti tadi melalui darat atau kapal atau melalui sungai. Setelah itu, blok
yang tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan adik-adik. Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik. Jadi kayunya cukup dijemur. Nah, kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Dan ini tetap bahan dasar kayu adik-adik. Karena proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus dibongkar dulu, lalu banyak gajian, di situ diolah menjadi apa atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dibuat meja, dibuat kursi, dan lain sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan kayu tadi adik-adik? Ya, yang dibutuhkan sekitar 2 sampai 4 minggu. Lalu, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi kayu ini sangat mudah dibentuk dan bisa bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik? Ya, kelemahannya tadi adalah benda yang terbuat dari kayu itu tidak tahan api dan mudah terbakar. Lalu ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Jadi ini kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba adik-adik sebutkan apa saja sih benda yang terbuat dari kayu. Bisa ada lemari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian. Bagaimana pembuatan Coba, tadi udah didengarkan kan videonya? Coba, benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu? Pensil, jendela, pintu, terus meja, lemari, tangga, apa lagi? Apa? Kursi, terus yang buat nulis apa? Pensil. Itu semua adalah benda-benda yang terbuat dari kayu. Untuk berikutnya, anak-anak dibentuk menjadi 3 kelompok. Bu Guru bacakan. Kelompok 1 ada Mbak Viola, ada Mbak Renata, ada Mas Yoda dan Mas Farel. Ya, Mas Iqbal nggak masuk Untuk kelompok 2 ada Mas Bagas, ada Mas Fadi, ada Mbak Sabil sama Mbak Olivia. Kelompok 3 ada Mas Galang, ada Mas Novan, Mbak Denisa dan Mbak Eva. Nah, sebentar, Bu Guru bagikan LKPD Nah, anak-anak nanti berdiskusi dengan teman kelompokmu mengerjakan tugas dari Bu Guru yang ada di LKPD ini. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak mempresentasikan di depan kelas.
berani membaca? Saya. Ayo Mas Yuda yuk, baca dulu yuk. Nah, yang keras duduk aja nggak apa-apa Mas, duduk aja. Nah, yang keras. Benda terbuat dari kayu. Ya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut dengan kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Stop, siapa lagi yang mau membaca? Coba Mas Nova, kelompok 3 ganti, ya? Nah, yuk. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Ya. Menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Caranya dengan berjemur. Kayu dijemur sehingga sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu yang diolah sesuai keperluan. Ya, terus selanjutnya. Kayu dapat dipilih menjadi bahan-bahan benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang disebut dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah dibakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Ya, bagus. Bagus buat Mas Yuda dan bagus buat Mas Nopal. Yuk. Kalau sudah, anak-anak tadi sudah dibaca kan bacaannya? Kalau sudah, coba anak-anak diskusikan. Nah, itu ada sebuah proses pembuatan benda itu dari diperoleh dari kayu. Nah, coba anak-anak tuliskan bagaimana prosesnya. Langkah-langkah pertamanya apa itu? Langkah pertama apa itu? Langkah pertama apa? Iya, sebelum menebang kayu, apa itu? Ini kayu, mencari kayu di hutan. Nah, nanti anak-anak menjelaskan proses pembuatan benda-benda, dari kayu sesuai gambar. Yuk, mulai dikerjakan. Kemudian setelah itu anak-anak juga mengerjakan gagal. Nah, itu. Yuk mulai mengerjakan. Dimulai dari anak-anak menulis dengan kalimatnya sendiri, ya. Yuk. Itu berarti dari awal dulu prosesnya apa? Itu kayu di hutan, nanti dibuat kalimatmu sendiri, ya. Nah, dibuat kalimat. Nah, berdiskusi sama temennya, kerjasama. Yuk. Dibuat kalimat dulu. Nah, diceritakan. Kayak kamu menceritakan saatnya membuat es krim. Nah, ini anak-anak menceritakan bagaimana proses membuat pembuatan benda dari satu pohon. Nah, kemudian sampai menjadi kursi, menjadi lemari, gitu. Dengan bahasamu sendiri, dengan kalimatmu sendiri. Yuk, kerjasama yuk.
Didiskusikan sama temannya. Nah, yo. Nah. Yo, ayo Mas Salam, bantu. Nah, berdiskusi sama temennya. Yang besar-besar Mas Yoda tulisannya, nanti nggak jelas lo bacanya lo. Nah, tulisannya yang jelas ya Nana, yang jelas, yang rapi. Nah, nanti biar waktu maju presentasi biar bisa dibaca, oke? Nah, Mas Yoda tulisannya agak diperbesar, ya? Apakah ada yang kesulitan? Nulisnya ganti-ganti aja, bisa kurang aja nanti berdiskusi ya. Yang lain membacakan buku. Nah, yang satunya nulis. Nah, yuk, ada apa? Nah, yuk. Itu kan pertama kalinya cerita. Nggak harus satu ini nggak ada. Kelompok 2 di mana? Susah betul. Ya. Mana kelompok 3? Nah, ya pintar. Kelompok 3 diceritakan. Jadi tidak satu gambar cerita. Boleh satu gambar itu buat kita. Jadi
Guru kasih waktu. Kelompok 3 sudah jadi, tapi disuruh guru teliti dulu, ya, sebelum maju. Nah, nanti kalau ada
Selesai, Bu. Belakangnya sudah. Nah, kalian. Yuk. Kalian lagi ya. Thank you.
belakangnya belum deh. Yuk sekalian Mbak Viola. Nah, hasilnya benda dengan kegunaan nih. Benda nomor 1 kursi. Nama bendanya apa? Gunaannya apa? Benda 1 kursi. Nama benda pensil untuk menulis. Meja untuk menaruh makanan atau barang. Nomor 4 lemari untuk menyimpan baju. Nomor 5 kamar untuk menyimpan. Tepuk tangan buat Mbak Viola untuk apa yang tadi dibacakan di situ. Nggak apa-apa, yuk duduk. Nah, duduk dulu. Ini apa yang tadi belum guru lupa. Yo, di situ aja nggak apa-apa di situ. Nama benda nomor 1 meja untuk meletakkan barang. Nama benda nomor 2 kursi gunakan untuk duduk. Nama benda nomor 3 pensil gunakan untuk menulis. Nama benda nomor 4 lemari untuk menyimpan barang. Nama benda nomor 5 penulis gunakan untuk duduk. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Saya kelompok 2. Siapa yang maju? Mbak Olivia, Kak. Oh, Mas Bagas, yuk. Silakan Mas Bagas. Yang keras ya. Nah, agak ke sini, agak ke sini. Nah, yang lain teman-temannya menyimak, ya. Nah, nanti sama apa tidak? Nah, Banyak pohon besar dan rimbun. Menunjukkan adalah tahun baru. Kemudian kita menambah pohon sembarangan maka populasi oksigen akan menurun. Pohon yang ingin berkembang harus menggunakan alat besar untuk menangkap kayu besar setelah proses penebangan kayu akan menjadi kayu medium. Setelah itu log dipotong sesuai ketentuan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Beberapa kayu perlu dikeringkan. Kayu log yang sudah dipotong akan dipindahkan untuk mengolah kayu log menjadi mebel. Mebel akan dikirimkan ke toko mebel. Penjualan mebel akan menjualkan mebel itu. ya bagus sekali proses pembuatan dari pohon, deh. Awalnya dari pohon menjadi apa? Sebuah benda. Kemudian berikutnya. Untuk menyiapkan barang, meja untuk menopang barang, kursi untuk menumpang barang, papan tulis untuk menjelaskan menulis dengan saku alat tulis lainnya, pensil untuk menulis buku. Ya bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2 dan kita mengajarkan. Bagus ya. Hebat-hebat putra-putranya Bu Guru ya. Nah, tadi anak-anak kan sudah ya, menjelaskan dari proses ya, pengolahan pohon itu menjadi kayu. Nah, di sini Bu Guru akan ini evaluasi. Yang pertama, tahap pertama itu ada apa? Yang pertama itu memilih pohon yang telah siap ditebang. Jadi sebelum memotong pohon, anak-anak itu harus memilih dulu. Tidak boleh sembarang pilih tebang. Tidak boleh semuanya ditebang. Nah, harus tebang pilih. Dipilih pohon yang sudah tua. Jangan sampai semua dipotong. Nah, nanti kalau di hutan pohonnya ditebang semua, akibatnya apa anak-anak? Bisa kekurangan oksigen. Selain itu apa? Hutan menjadi gundul. Iya, longsor. Nah, jadi kalau memotong, kalau mau memilih pohon itu harus dipilih yang benar-benar tua. Untuk tahap kedua nanti penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini biasanya menggunakan alat apa? Alat besar, Nah, pakai alat bisa nggak? Nah, harus pakai gergaji mesin ya. Itu. Terus tahap ketiga itu
gelondongan atau namanya log. Nah, terus tahap keempat itu kayu gelondongan dikirim ke tukang pengrajin untuk dibersihkan, mulai dari kulitnya, nggih. Nah, dibersihkan kulitnya, nanti dipisah-pisah, nanti dipotong. Nah, nanti dibentuk sesuai dengan keperluan. Misalnya mau membuat kursi, jadi kayunya jadi potong seperti dibentuk seperti kursi. Kalau mau membuat lemari, nanti dipotongnya juga seperti membuat lemari. Tahap yang kelima, setelah itu menjadi kursi, menjadi lemari, itu baru dibawa ke toko mebel. Nanti di toko mebel, tahap terakhir toko mebel, nanti dipasarkan atau dipamerkan. Nah, nanti ada orang yang mau membeli sesuai kebutuhan, sesuai dengan keperluannya. Sudah paham anak-anak mengenai proses pengolahan bawang menjadi sebuah benda atau kayu. Paham belum? Terus untuk yang kedua, adalah anak-anak disuruh menyebutkan nama benda sama kegunaan. Nah, di sekitar sini aja. Ini apa namanya? Namanya kursi. Ini kan juga terbuat dari kayu. Fungsinya apa kursi? Untuk duduk. Selain kursi, ada lemari. Digunakan untuk apa? Menaruh baju boleh, menaruh buku boleh, menyimpan barang boleh. Nah, itu disimpan di dalam lemari. Kemudian pensil. Nah, pensil itu digunakan untuk menulis. Punya nggak pensil? Punya. Nah, kemudian meja yang kamu apa? Ini pakai. Nah, kegunaannya untuk apa meja? Menaruh makanan. Mas Yoga makanan aja. Nah, dalam itu Mas. Nah, belum. Terus apa lagi? Benda. Menaruh benda. Terus apa lagi? Apa? Menaruh buku boleh. Juga anak-anak kan ini belajar untuk menulis. Selain itu ada juga pintu. Pintunya terbuat dari apa? Kayu. Untuk apa? Kegunaan pintu? Membuka dan menutup pintu rumah. Nah, untuk hari ini, tadi anak-anak sudah